Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang kita masuk pada pertemuan keempat pada mata kuliah Statistika Dasar. Pada pertemuan keempat ini, kita akan membahas tentang penyajian data tunggal dan penyajian data berkelompok. Baiklah, sekarang kita lihat apa itu penyajian data. Nah, penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian. Nah, yang telah kita lakukan agar dapat dipahami dan analisis sesuai dengan tujuan yang kita inginkan. Nah, data yang dapat disajikan itu harus sederhana, jelas. Nah, ini tujuan agar data yang kita sajikan itu mudah dibaca. Nah, penyajian data ini juga dimaksudkan agar para pengamat peneliti dapat dengan mudah memahami data yang kita sajikan. Nah, untuk selanjutnya, data yang kita sajikan itu nanti akan dilakukan penilaian atau perbandingan oleh para pengamat peneliti. Nah, dalam pembuatan laporan penelitian ini, data itu termasuk yang harus kita laporkan. Nah, agar dapat memberikan gambaran yang bermakna, maka data-data itu harus kita sajikan ke dalam tampilan yang sistematis, dan untuk keperluan penganalisisan, biasanya data itu kita susun dalam sebuah tabel. Penyajian data ini bertujuan untuk memudahkan pengolahan data dan pembaca pun memahami data yang kita sajikan. Kemudian, di sini ada 4 tujuan penyajian data yang saya kutip. Di antaranya, yang pertama, dengan menyajikan data, nah itu dapat memberikan gambaran yang sistematis tentang peristiwa-peristiwa yang merupakan hasil penelitian atau observasi. Yang kedua, nah dengan kita menyajikan data, nah data tersebut akan lebih cepat ditangkap dan dimengerti, baik kita sebagai peneliti maupun nanti sebagai pembaca. Lalu yang ketiga, dengan kita sajikan data, itu dapat memudahkan kita dalam membuat analisis data. Dan yang keempat, itu dapat membuat proses pengambilan keputusan dan kesimpulan itu lebih tepat, cepat, akurat, dan tersusun dengan rapi. Lalu apa saja fungsi penyajian data? Di sini ada dua. Yang pertama, menunjukkan perkembangan suatu keadaan. Nah, contohnya, seorang peneliti ingin melihat perkembangan COVID-19 di wilayah Depok. Maka, secara berkala peneliti tersebut akan mengumpulkan datanya. Nah, bagaimana perkembangan COVID-19 di daerah tersebut? Apakah COVID-19-nya ini semakin meningkat atau semakin menurun secara signifikan? Kemudian fungsi yang kedua yaitu mengadakan perbandingan pada suatu waktu. Nah, berdasarkan contohnya di atas ini, maka si peneliti nanti akan melihat perkembangannya secara berkala. Misalkan dilihatnya per hari ya biar lebih akurat. Nah, kemudian nanti akan dibandingkan hasilnya dari hari pertama dengan hari kedua, hari kedua dengan hari ketiga, dan begitu seterusnya. Nah, hasil pengamatannya ini nanti bisa kita sajikan, nah baik dalam bentuk tabel, histogram, maupun poligon. Nah, ini agar si peneliti dapat menganalisis data dengan mudah dan si pembaca pun mudah untuk memahami data yang kita berikan. Ya. Sekarang baru kita masuk pada penyajian data tunggal. Nah, kita lihat definisinya. Data tunggal yaitu data yang disajikan dalam bentuk sederhana dan belum tersusun dalam bentuk interval-interval. Nah, contoh data tunggal, misalkan nih, kita ambil nilai kuis statistika dasar pada kelas A. Nah, di sini, karena dia data tunggal, maka yang kita sajikan adalah nilai-nilainya saja ya, nilai-nilainya saja. Ini ada namanya, nama sampel. Nah, misalkan nih nomor 1 Siska, itu nilainya 80, kemudian Raihan 83, nah sampai nanti si Michael nilainya 80. Nah, dari tabel ini nanti dapat kita pahami ya atau kita analisis bahwa
Nilai tertinggi pada nilai kuis statistika dasar ini adalah 90. Nah, nilai yang terendahnya adalah 80. Nah, misalkan seperti itu. Nah, ini contoh data tunggal. Lalu, bagaimana cara penyajian data tunggal? Nah, secara garis besar, ada 3 bentuk cara penyajian data tunggal. Yang pertama berupa tabel, yang kedua berupa grafik atau gambar, lalu yang ketiga berupa diagram. Nah, ini tabelnya tabel sederhana saja. Lalu untuk grafik atau gambar, di sini ada 4 ya. Yang pertama grafik garis, lalu grafik batang, grafik lingkaran, dan grafik gambar atau piktogram. Lalu untuk diagram biasanya kita menggunakan diagram pencak. Sekarang kita lihat yang pertama penyajian datanya dalam bentuk tabel. Nah, tabel merupakan susunan data dalam baris dan kolom atau mungkin dalam struktur yang lebih kompleks. Nah, tabel banyak digunakan dalam komunikasi, penelitian, dan analisis data. Nah, tabel biasanya ini merujuk pada suatu informasi, misalnya data mahasiswa Unindra angkatan 2019 atau data orang yang terkena positif COVID-19 dan yang sembuh dari COVID-19 dan sebagainya. Nah, ini contoh tabel. Ini contoh tabel hasil pertanian selama 5 tahun terakhir. Dari tabel ini dapat kita lihat, ini kita mulai dari tahun 2016 sampai 5 tahun terakhir, yaitu tahun 2020. Nah, ini adalah hasil pertaniannya. Nah, di sini bisa kita analisa bahwa dari tahun ke tahun hasil pertaniannya meningkat. Ya. Atau boleh juga kita analisa peningkatan hasil pertanian yang tertinggi itu berada pada tahun 2016 ke 2017. Itu peningkatan hasil pertaniannya adalah 50 ton. Itu lumayan besar ya. Nah, atau hasil pertanian yang paling banyak hasilnya yaitu pada tahun 2020 yaitu 260 ton. Itu contoh bentuk analisa ya. Kemudian kita lihat grafik atau gambar. Grafik itu diartikan sebagai suatu kerangka atau gambar yang digunakan untuk membuat objek visualisasi dari data-data pada tabel. Nah, ini dengan tujuan memberikan informasi mengenai suatu data dari penyaji materi itu pada penerima materi. Nah, selain itu, grafik juga dapat diartikan sebagai gambaran dari pasang surutnya suatu data yang ada. Nah, dan digambarkan itu bisa dengan garis ataupun dengan gambar. Nah, data yang digunakan untuk membuat grafik itu dapat berupa angka, huruf, simbol, gambar, lambang, perkataan, atau berupa lukisan. Nah, sekarang kita lihat grafik garis atau line chart. Grafik garis adalah grafik yang penyajian datanya itu menggunakan garis atau kurva. Nah, grafik garis ini banyak digunakan untuk menggambarkan suatu perkembangan atau perubahan dari waktu ke waktu pada sebuah objek yang kita teliti. Nah, grafik ini terdiri dari 2 sumbu utama, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Nah, untuk penggunaannya, ini sumbu X ini digunakan untuk menunjukkan waktu pengamatan, sedangkan sumbu Y digunakan untuk menunjukkan nilai hasil pengamatan pada waktu-waktu tertentu. Nantinya sumbu X ini sumbu mendaftar, nah sumbu Y ini sumbu tegaknya ya. Nah, waktu dan hasil pengamatan itu ditentukan dengan menghubungkan titik-titik pada bidang X, Y. Nah, ini ada beberapa ciri-ciri dari grafik garis. Yang pertama, dia menghubungkan titik-titik data pada bidang kartesius, misalnya kita sebut bidang kartesius. Lalu grafiknya berupa garis. Nah, ini berupa garis. Lalu digunakan untuk melihat perkembangan data yang berkesinambungan. Nah, misalkan ini grafik garis, seorang peneliti mengukur suhu tubuh pasiennya pada suatu rumah sakit.
Nah, si peneliti memulai pengukuran suhu tubuh pasiennya mulai dari pukul 6 pagi sampai pukul 3 dini hari esok harinya. Nah, ini kita lihat si peneliti mengukur suhu tubuhnya secara berkala itu per 3 jam. Nah, jadi pas per 3 jam si peneliti harus mengukur suhu tubuh pasiennya agar jadi berkesinambungan. Nah, kalau misalkan nih awalnya dia mengukur suhu tubuh pasiennya pukul 6, lalu pukul 9. Nah, tiba-tiba nanti dia mau mengukurnya pukul 1. Nah, itu jadinya itu bisa kita sebut penelitiannya harus diulang lagi karena tidak berkesinambungan. Jadi dia terputus titiknya. Nah, jadi nanti harus diulang lagi. Jadi harus berkesinambungan, ya. Nah, ini contoh dari grafik garis. Nah, di sini bisa kita lihat ada naik turunnya suhu tubuh pasiennya. Sehingga pada pukul 3 pagi dini hari, suhu tubuh pasiennya sudah normal kembali ya. Dan suhu tubuh tertingginya itu adalah 40 derajat Celcius pada pukul 21 atau pukul 9 malam. Nah, ini contoh dari grafik garis. Nah, sekarang kita lihat grafik batang. Nah, grafik batang adalah grafik yang penyajian datanya itu menggunakan batang atau persegi panjang. Nah, grafik batang atau sering kita kenal dengan sebutan histogram. Ya. Grafik batang ini dipakai untuk memperlihatkan perbedaan tingkat nilai dari beberapa aspek pada suatu data. Nah, grafik batang ini merupakan grafik yang paling sederhana di antara jenis-jenis grafik lainnya. Nah, karena grafik ini sangat mudah untuk dipahami dan hanya menggambarkan data dalam bentuk batang, saja disebut grafik yang paling sederhana. Nah, karena sangat mudah untuk dipahami dan hanya menggambarkan datanya. Nah, panjang batang itu merupakan gambaran dari persentase data atau nilai dari data yang kita kumpulkan. Sedangkan lebar batangnya itu tidak berpengaruh apa-apa. Jadi bebas kita mau lebarnya berapa gitu. Namun pada umumnya data yang dapat kita bandingkan itu tidak banyak. Maksimalnya itu paling 8 data. Nah, untuk memperjelas perbandingan antara data satu dengan yang lainnya, itu biasanya kita gunakan warna-warna yang berbeda. Gunakan warna-warna yang berbeda. Contoh dari grafik batang, misalkan ini produksi sawit yang dihasilkan oleh beberapa daerah pada tahun 2019 dan tahun 2020. Nah, di sini kita ambil 4 wilayah, yaitu wilayah A, B, C, dan D. Nah, ini bisa di sini yang kita bedakan adalah tahunnya ya, tahunnya. Yaitu untuk tahun 2019 kita gunakan warna biru, tahun 2020 kita gunakan warna merah. Nah, kemudian dari grafik batang yang kita sajikan ini, ya dapat kita lihat bahwa dari pada tahun 2019 baik itu pada wilayah A, B, C, dan D. Nah, itu kita lihat bahwa hasil sawit yang paling kecil yaitu berada pada wilayah C, misalkan seperti itu ya. Lalu wilayah yang paling banyak memproduksi sawit pada tahun 2019 adalah wilayah D, nah, misalkan seperti itu. Atau di sini bisa juga kita lihat wilayah yang peningkatan produksi sawitnya yang meningkat secara signifikan. Misalnya nih wilayah B, misalkan, ya. Nah, misalkan dia meningkat secara signifikan. Nah, ini bisa kita analisis ya. Atau di sini pada tahun 2020, nah yang paling banyak masukan sawit adalah di wilayah D. Nah, itu bisa nanti kita analisis. Oke, itu untuk contoh grafik batang. Kemudian kita lihat grafik lingkaran. Nah, grafik lingkaran ini penyajian datanya ya kita menggunakan lingkaran. Atau ini juga kita kenal sebagai pie chart. Ya. Nah, ini grafik lingkaran ini
merupakan gambaran naik turunnya data yang berupa lingkaran untuk menggambarkan persentase dari nilai total suatu data. Nah, dalam membuat grafik lingkaran ini, jika kita menggunakan persentase, maka kita cari dulu persentasenya. Caranya, kelompok apa ya? Jumlah kelompok data. Nah, jumlah kelompok data yang kita lakukan itu kita bagi dengan jumlah datanya ya, jumlah total seluruh datanya, lalu kita kali 100%. Jadi untuk menentukan persentasenya itu, jumlah suatu kelompok data itu kita bagi dengan jumlah total seluruh data. Misalkan jumlah suatu kelompok data itu misalkan ada 8, misalkan ya 8, dan jumlah total seluruh datanya ada misalkan 20. Maka untuk mencari persentasenya 8 dibagi 20. Nah, itu untuk mencari persentase. Nah, ini contoh grafik lingkaran. Misalkan kita mengadakan survei terhadap jumlah penggunaan media pembelajaran daring pada tahun 2020, misalkan di wilayah A. Misalkan di sini kita ambil 4 saja ya medianya, yaitu penggunaan Zoom, Google Meet, Google Classroom, dan WhatsApp Group. Nah, di sini kita survei. Untuk penggunaan Zoom, ini adalah sebanyak 60 sekolah. Nah, kalau kita cari persentasenya itu lebih kurang 20%. Lalu untuk Google Meet, nah itu adalah 85 sekolah. Nah, kalau kita persentasekan itu ada sebanyak 28%. Nah, begitu juga untuk Google Classroom dan WhatsApp Group. Nah, kita presentasikan adalah 26%. Nah, untuk grafik lingkaran, ini juga kita bedakan warnanya ya. Nah, untuk membedakan ya, untuk membedakan data-datanya, kita bedakan warnanya. Nah, dari grafik lingkaran ini, nah ini bisa ya kita lihat penggunaan media pembelajaran yang paling banyak itu adalah penggunaan Google Meet dan paling sedikit itu Zoom. Nah, itu contoh analisanya. Kemudian ini yang untuk grafik yang terakhir adalah grafik gambar atau piktogram. Nah, ini kita menggambarkannya dengan menggunakan kita sajikan dengan menggunakan gambar ya, gambar atau lambang. Nah, ini gambarnya ini ya tergantung dari objek penelitian kita. Ya, kalau kita mau objek penelitiannya berupa orang, nah boleh kita gunakan gambar orang, ya gambar orang, atau gambar kepala orang, ya, boleh. Atau kita mau objek penelitiannya misalkan tumbuhan atau hewan gitu ya, tergantung objek penelitiannya. Atau untuk piktogram ini juga bisa kita lihat misalkan dalam blog, nah itu kan ada emoticonnya, nah itu kan ada gambar senyum, ada gambar orang sedih, ada gambar orang marah, nah itu juga bisa ya dalam bentuk piktogram dalam penyajian datanya. Lalu yang terakhir adalah diagram pencar. Nah, untuk penyajian data tunggal yang terakhir yaitu penggunaan diagram pencar. Nah, diagram pencar ini atau disebut juga diagram scatter. Nah, ini tujuannya untuk menunjukkan kemungkinan hubungan atau korelasi antara dua variabel. Ya, jadi ada hubungan atau korelasi antara dua variabel. Misalkan variabel pertamanya terhadap kemampuan matematik. Misalnya kemampuan pemahaman dan kemampuan pemecahan masalah. Apakah ada korelasinya terhadap hasil belajar? Itu bisa kita gunakan diagram scatter atau diagram pencar. Nah, diagram pencar ini biasanya ini terlihat ketika kita menggunakan aplikasi baik itu Minitab maupun SPSS. Nah, ini nanti dia akan langsung tergambar ya diagram pencarnya. Nah, ini kita juga bisa untuk melihat data pencilan. Data pencilan ini misalkan ada satu objek penelitiannya, misalkan hasil belajar ya, nilainya
100, tapi cuma dia aja sendiri gitu. Jadi dia terpencar ke sini, terpencil ke sini. Atau misalkan nilainya 50, tapi dia aja sendiri gitu, tidak ada temannya. Jadi dia terpencar misalkan di sini. Nah, itu kita juga bisa melihat data pencilannya juga ya. Nah, kalau seperti ini dia kan merapat. Nah, ini bisa normal. Jadi hubungan atau korelasi antara variabelnya ini bagus gitu ya. Jadi terdapat hubungan korelasi yang bagus. Nah, kemudian kita lihat penyajian data secara berkelompok ya, atau kita sebut juga distribusi frekuensi. Nah, data kelompok itu biasanya datanya itu lebih besar ya. Itu biasanya 30 lebih ya datanya ya. Untuk datanya itu lebih 30 datum. Nah, datanya ini nanti sudah berupa interval ya, ada interval-intervalnya. Lalu nanti kita cari frekuensinya. Nah, data kelompok ini akan lebih mudah disajikan ya, ini dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Baik itu distribusi frekuensi biasa, frekuensi relatif, maupun frekuensi kumulatif. Nah, selain itu, data kelompok ini juga bisa kita sajikan dalam histogram, poligon, dan kubik. Nah, di sini ada beberapa yang perlu kita perhatikan agar tabel distribusi frekuensi ini memberikan informasi yang baik. Nah, yang pertama, jumlah kelasnya itu jangan terlalu banyak atau jangan terlalu sedikit. Ya, jadi idealnya itu ya antara 5 sampai 15. Nah, jangan pula nanti jumlah kelasnya 3 gitu ya. Atau jumlah kelasnya 20, nah itu kan terlalu banyak. Jadi juga tidak efektif. Lalu, hindari kelas dengan frekuensi 0. Jangan ada frekuensinya yang 0. Nanti berbahaya ya untuk penyajian histogramnya. Nggak ada. Lalu untuk yang ketiga, frekuensi setiap kelas itu bersifat mutually eksklusif. Di sini ada beberapa langkah pembuatan tabel distribusi. Nah, ini yang pertama, kita urutkan nilai data. Nah, ini bertujuan agar kita mudah menghitung frekuensinya. Jadi kita urutkan datanya mulai dari data yang terkecil sampai nanti nilai data yang terbesar. Setelah kita urutkan, lalu kita tentukan banyaknya kelas atau K. Nah, untuk menentukan banyaknya kelas ini, ya kita gunakan rumus Sturges. K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log N. Nah, N ini banyaknya data. Nah, ini dia idealnya K itu antara 5 sampai 15. Ya, lebih dari 5 atau kecil dari 15. Nah, kemudian setelah kita tentukan kelasnya, banyaknya kelas, lalu kita tentukan intervalnya, berapa panjang kelasnya, ya. Untuk menentukan interval itu sama dengan R per K. Nah, R ini rank atau jangkauan data. Nah, untuk mencari ranknya ini, nilai maksimum dikurangi nilai minimum, ya. Nilai maksimum pada data dikurangi nilai minimum pada data. Kemudian dibagi dengan banyak kelas. Nah, untuk menentukan banyak kelas dan intervalnya ini, jika nilainya nanti berkoma, nah boleh kita bulatkan baik itu ke atas ataupun ke bawah ya pembulatannya. Nah, kemudian setelah kita tentukan intervalnya, nah kita tentukan batas kelas dan versi kelas. Nah, batas kelas ini ada dua, ada batas bawah kelas dan batas atas kelas. Nah, batas bawah kelas ini adalah nilai terkecil dalam kelasnya, ya. Dan batas atas kelas adalah nilai terbesar dalam kelasnya. Nah, misalkan kita sudah menentukan interval kelas, ya. Misalkan untuk kelas pertama, bahkan nilai terkecilnya 40 ya, 40 dengan panjang intervalnya 10. Berarti 40 sampai 49, misalkan ya. Nah, maka untuk batas bawah kelas, nilai terkecilnya itu adalah 40. Sedangkan batas kelas
batas atas kelasnya itu adalah 49. Jadi intervalnya misalkan 40 sampai 49, maka batas bawahnya 40, batas atasnya 49. Itu batas kelas. Kemudian ada lagi tepi kelas. Nah, tepi kelas ini juga ada dua. Yang pertama tepi bawah, ya, tepi bawah. Tepi bawah kelas ini, nah batas bawah kelas dikurangi 0,5. Nah, kalau tadi batas bawah kita ada 40 misalkan, nah itu 40 dikurangi 0,5, maka tepi bawah kelasnya 39,5. Kemudian yang kedua ada tepi atas kelas. Nah, tepi atas kelas ini yaitu batas atas kelas ditambah 0,5. Nah, kalau batas atas kelas kita tadi adalah 49, maka 49 ditambah 0,5 yaitu 49,5. Nah, itu untuk menentukan batas kelas dan tepi kelas. Nah, setelah kita tentukan, nah baru kita buat tabel frekuensinya. Baik tabel frekuensi, frekuensi relatif maupun frekuensi kumulatif. Nah, setelah kita buat tabel, baru bisa kita lukis histogram, poligon, dan ogif. Nah, sekarang kita lihat histogram. Oh, ini contohnya ya. Berikut ini upah karyawan dalam ribuan rupiah per minggu dari sebuah perusahaan. Nah, ini bentuk tabel frekuensinya. Ini intervalnya untuk kelas pertama 100 sampai 199. Frekuensinya 15. Lalu untuk yang kedua 200 sampai 299. Nah, untuk lebar dari sepanjang intervalnya ya, pakai intervalnya. Maka ini kelas pertama, ini kan interval batas bawahnya 100, batas atasnya 129. Maka tepi bawahnya 99, tepi atasnya 199 dengan frekuensinya 15. Nah, di sini kita bikinlah kotak dari 93,5 ya, dengan tinggi kotaknya 15 ya, sesuai dengan frekuensinya. Nah, begitu juga seterusnya pada kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, 5, 6, dan 7. Nah, ini untuk membuat histogram. Nah, kemudian untuk poligonnya kita gunakan titik tengah ya. Titik tengah pada histogramnya. Nah, kita ambil tengah-tengah. Lalu kita hubungkan ya titik-titik tersebut dengan garis. Kita hubungkan. Nah, kalau kita mau sampai ke bawah, poligon frekuensi tertutup. Cara membuat histogram dan poligon frekuensi. Kemudian ogif ya, ogif ada ogif positif dan ogif negatif. Nah, kalau ogif positif kita melukisnya, datanya itu kita lihat dari frekuensi kumulatif ya, frekuensi kumulatif kurang dari, dan untuk tepi dan tepi atas kelas ya. Nah,
datanya itu kita lihat dari frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, ini untuk sumbu tegaknya. Dan untuk sumbu mendasarnya kita gunakan tepi atas kelas. Nah, kalau objek negatif, nah datanya itu kita lihat dari frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, ini untuk sumbu tegaknya. Dan tepi bawah kelas, nah ini untuk sumbu mendasarnya. Nah, kita lihat contohnya. Nah, di sini masih contoh yang tadi ya, data karyawan. Nah, di sini ada frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, untuk menentukan frekuensi kumulatif, jelaskan. Nah, untuk kumulatif kurang dari, kita ambil frekuensi yang pertama. Ya. Nilai frekuensi yang pertama yaitu 15. Nah, untuk kelas kedua, itu kita jumlahkan dengan frekuensi berikutnya. Jadi 15 ditambah 2, ya, tambah 20, itu sama dengan 35. Nah, untuk kelas berikutnya juga sama ya, 35 ditambah 30, ini kita tambah. Nah, hasilnya adalah 65. Untuk kelas berikutnya, 65 ditambah 25, hasilnya 90. Nah, begitu seterusnya sampai kelas terakhir, yaitu 115 ditambah 5, yaitu 120. Nah, itu untuk mencari frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, kemudian ada frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, frekuensi kumulatif lebih dari ini kita untuk kelas pertamanya kita gunakan jumlah dari frekuensi. Jumlah frekuensinya 120. Berarti kita mulai dari 120. Nah, untuk kelas berikutnya, nah ini 120. 120 ini kita kurangi dengan 15. Nah, hasilnya adalah 105. Nah, untuk kelas berikutnya 105 ini kita kurangin dengan 20. Hasilnya adalah 85. Nah, begitu seterusnya 85 dikurangi 30. Maka hasilnya adalah 55. Nah, begitu seterusnya sampai kelas terakhir, yaitu misalkan 15 dikurangi 10, nah maka hasilnya adalah 5. Nah, itu untuk mencari frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, sekarang kita lihat objeknya ya. Kita lihat objeknya. Kita lihat objeknya. Nah, dari tabel distribusi frekuensi kumulatif, nah dapat kita gambarkan objeknya. Nah, ini yang pertama objek positif. Nah, kita mulai datanya dari sini dulu ya. Tepi atas kelas ya, tepi atas kelas. Nah, tepi atas kelasnya berarti dari 199,5 itu nilainya 15 tadi ya, 15. Kita hubungkan titiknya. Kemudian untuk kelas kedua 299,5 itu tadi nilainya berapa? 35. 35. Ini ya 35. Nah, lalu kita hubungkan ya titik-titiknya pada tiap kelasnya. Nah, begitu juga pada objek negatif. Nah, objek negatif kita gunakan tepi bawah ya. Tepi bawah kelas yaitu 99,5. Nah, untuk kelas pertamanya itu 120, kelas keduanya itu 105 ya, 105. Nah, ini 199,5. Nah, itu kita hubungkan titik-titiknya pada tiap kelasnya. Nah, maka terbentuklah objek negatif. Nah, itu contoh penyajian data ya dalam bentuk objek. Nah, sekarang kita lihat contoh soal membuat tabel distribusi frekuensi histogram poligonal objek. Nah, misalkan nih, contoh nilai UTS pada kelas XR sebanyak 30 orang siswa diberikan.
Ini adalah nilai UTS-nya. Nah, sekarang kita lihat cara untuk membuat tabel distribusinya. Langkah yang pertama, itu kita urutkan data ya dari nilai yang terkecil ke nilai yang terbesar. Nah, ini kita urutkan datanya. Nah, data yang terkecilnya 40 ya, 40, lalu 42, 47 kita susun ke bawah biar mudah menghitungnya. Sampai nanti yang terbesar 98. Nah, ini nilai minimumnya 40, nilai maksimumnya 98. Nah, setelah kita urutkan datanya, lalu kita tentukan banyak kelas. Nah, banyak kelas tadi K sama dengan 1 ditambah 3,3 ditambah log N. Di 1 ditambah 3,3 dikali log 30 sama dengan 1 ditambah 4,8745. Maka K sama dengan 5,48745 atau boleh kita bulatkan sama dengan 6. Kemudian kita tentukan interval kelas. Nah, interval kelas tadi R per K. Nah, untuk R itu nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Nilai maksimumnya berarti 98 dikurangi 40, maka R sama dengan 58. Maka untuk menentukan intervalnya 58 dibagi 6, yaitu 9,666 atau boleh kita bulatkan menjadi 10. Nah, setelah itu baru kita tentukan batas atas dan batas bawah. Untuk interval yang pertama, itu kelas pertama 40 sampai 49. Ya. Maka untuk tepi bawahnya 40 dikurangi 0,5 ini sama dengan 39,5 dan tepi atasnya 49 ya, 49 ditambah 0,5 sama dengan 49,5. Nah, setelah itu baru kita buat tabelnya. Nah, ini ya untuk nilainya tadi. Ini intervalnya berarti 40 sampai 49, 50 sampai 59. Ini 90 sampai 99. Nah, yang perlu diperhatikan harus sesuai ya antara banyak banyak kelas sama interval itu harus sesuai ya. Dan pastikan datanya ada gitu. Ada di intervalnya ini. Jadi kalau banyak kelasnya 6 ya harus 6 juga dengan panjang interval 10. Nah, harus dipastikan. Dan pastikan juga datanya ada pada intervalnya. Kalau tidak ada data pada interval tersebut, ya pasti nanti frekuensinya 0 ya. Dan distribusinya juga tidak bagus ya. Jadi itu yang harus diperhatikan. Nah, untuk tepi bawah, tadi sudah kita cari ya sama tepi atas, itu 39,5 dan 49,5. Maka nanti untuk kelas berikutnya, karena kan panjang intervalnya 10 ya, nah ini tinggal kita tambahkan 10. Kita tambahkan 10 ya. Begitu juga untuk tepi atas, kita tambahkan nilainya 10. Nah, untuk titik tengah, ini nanti membuat poligon. Cara mencarinya 40 ditambah 49 dibagi 2, nah itu dapat 44,5. Nah, karena panjang intervalnya juga 10, ya tinggal kita tambahkan 10. Nah, untuk mencari frekuensinya, kita hitung dari data yang kita miliki tadi ya. Kita ambil dulu. Nah, untuk kelas pertama, itu intervalnya 40 sampai 49. Nah, kita hitung frekuensinya berapa nih? 1, 2, 3, 4. Nah, berarti 4. Lalu yang kelas kedua itu 50 sampai 59. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, begitu nanti sampai interval yang terakhir yaitu 90 sampai 99. Itu nilainya 2 ya frekuensinya. Nah, baru kita sajikan ke tabel. Nah, ini ya. Jadi nanti kita dapat frekuensinya ini ya 4, 6, 10, 4, 4, 2. Dan jumlahnya ini pastikan ya sama ya dengan jumlah datanya. Nah, kalau misalkan kurang berarti ada yang keliru ya. Ada kekeliruan saat kita menghitung frekuensinya.
Kemudian untuk menentukan frekuensi relatif. Nah, ini untuk persentase. Nah, untuk persentase. Nah, ini bisa kita gunakan rumus ini ya. Untuk kelas pertama, frekuensinya akan 4 ya. Berarti 4 dibagi dengan jumlah total seluruh data, yaitu 30. Jadi 4 per 30 dikali 100%. Itu 13,33%. Nah, begitu seterusnya untuk kelas kedua, ketiga, sampai kelas ke-6. Nah, untuk jumlahnya, sini kebetulan pas ya 100%. Nah, dia memang tidak tidak pas kadang-kadang 100%. Jadi tidak masalah. Tapi mungkin menghampiri 100%, misalnya 99,98% atau 99,99%. Nah, itu tidak masalah. Dia tidak harus 100%, tetapi dia akan menghampiri atau mendekati 100%. Karena ini terjadi pembulatan ya, karena pembulatan. Nah, kadang-kadang dia tidak pas ya. Nah, tadi frekuensi kumulatif kurang dari, dan ini frekuensi kumulatif lebih dari. Ini sudah saya jelaskan cara mencarinya ya. Oke. Nah, kemudian kita lihat bentuk histogram dan poligonnya. Ini setelah kita lukis ya seperti ini ya, bentuk histogram dan poligonnya. Nah, ini untuk ogifnya ya. Ini untuk ogifnya, kalau kita lukis lebih kurang seperti ini bentuknya ya. Baiklah, mungkin itu penjelasan saya untuk mengenai penyajian data, baik data tunggal maupun data berkelompok. Nah, di sini bisa kita simpulkan, kalau datanya tunggal, maka datanya tunggal ya, satu saja ya. Nah, itu bisa kita sajikan dalam bentuk tabel yang sederhana, kemudian bisa dalam bentuk grafik garis, grafik batang, lingkaran, dan histogram, dan bentuk diagram gencar. Nah, kalau untuk data berkelompok, nah itu penyajian tabelnya itu dalam bentuk distribusi frekuensi. Nah, kita tentukan dulu banyak kelasnya, lalu panjang intervalnya, kemudian kita tentukan batas kelas dan versi kelasnya. Nah, setelah itu baru kita tentukan banyak frekuensi, terus frekuensi relatif dan frekuensi kumulatifnya. Nah, setelah kita sajikan dalam bentuk tabel, nah itu juga nanti bisa kita sajikan dalam bentuk histogram dan poligon, serta dalam bentuk ogif. Nah, sebenarnya penyajian data, baik data tunggal maupun data kelompok itu sama saja ya. Kalau pada data tunggal, itu diagram, ada diagram batang sama diagram garis. Nah, kalau pada data berkelompok itu kita sebut ya histogram dan poligon ya. Nah, itu dia kan sama saja, cuma penyebutan atau istilahnya saja yang berbeda. Nah, sementara itu penjelasan saya tentang penyajian data. Terlebih dan kurang saya mohon maaf jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.